udah. Nah, jadi gimana? Disuruh masuk aja sih tadi, pintunya artinya udah dibuka gitu kali kunci. Ya udah, kita masuk. Sabar guys. Hai Nek. Widih, udah pada cakep aja. Iya nih lihat nih eyeliner aku, kan kita bakal konser Blackpink. Kalau aku sih tinggal pakai eyeliner aja ya. Kalau aku udah siap sih, tinggal nunggu Raika. Oke aja deh. Minjem ya? Ya. Oke. Ini Oh, kunci tinggal aja. ya, dadah. Widih, pakai makeup apa deh? Pakai cushion aja sih, alis ribet. Loh, kok habis? Tapi nggak apa-apa sih, kan udah ada beli baru. Loh, beli baru deh. Iya. Kira kamu beli yang refill loh. Loh, beli baru cushion-nya, bukan refillan. Padahal bagus refillan loh. Emangnya ada ya refillannya? Ada. Kan harus ribet loh, mending langsung beli aja yang baru. Jangan gitu loh, Re. Sekarang tuh ada refillannya, selain lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Hubungannya sama ramah lingkungan apa? Jadi gini loh. Hai guys. Widih, kalian datang semua aja nih. Ayo cinggu, maaf ya lama banget. Kalian lama banget sih. Iya, lama gara-gara dia makeup dia lama banget, tapi on point banget tuh makeupnya. Woi, kita kan mau konser, jadi harus cetar rambutnya kali. Kalau bisa nggak cetar kan kayak aneh aja nggak sih? Kalian lagi bahas apa nih? Ini loh, Rere habis beli cushion baru. Padahal yang refill itu ada loh untuk cushion. Padahal benar kata mereka, refill itu selain harganya murah, dia juga ramah lingkungan loh. Aku aja pakai untuk kosmetik aku. Iya, Re, bener, lebih ramah lingkungan. Kalau dilihat kan cushion ini lebih berbahan plastik ya, terus ada kacanya juga. Nah, kalau misalnya dibuang, itu bakal jadi limbah yang makin sulit diatasi nggak sih? Iya juga ya. Tapi jujur ya, Re, kalau aku sendiri sehabis pakai kosmetik itu selalu dibuang. Dan gak cuma mikirin hasilnya aja, gak mikirin kalau kemasan kosong itu tuh bisa jadi limbah. Iya bener, Sir. Apalagi kalau kita perhatiin cushion ini lebih kita gunain isinya aja nggak sih? Kalau wadahnya nggak kita ganti, nggak ada masalah deh. Dan kalau kita beli cushion baru tuh lebih mahal. Terus bisa nambah limbah yang makin sulit diatasi. Ya nggak sih guys? Iya benar itu. Udah Re, mending sekarang beli yang refill aja. Ya deh, ntar kalau udah habis lagi ya, nanti aku beli yang refill. Makasih untuk wejangannya. Oke. Guys, ngomong-ngomong tentang refillan, Ini nih, aku pernah lihat channel YouTube yang bahas mengenai retro kosmetik gini. Sini deh kita lihat. Oh iya, coba dong lihat. Mana lihat dong. Lihat bareng. nih. Iklan. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kasih dok. Ada yang bisa saya bantu? Gini dok, saya mau tanya-tanya nih sama dokter, tapi masih seputaran kosmetik kok. Oh boleh, silakan. Jadi gini dok, sekarang kan udah banyak banget nih produk kosmetik yang beredar dengan inovasinya semakin keren juga. Tapi yang jadi concern saya itu dari segi packaging kosmetiknya dok. Yang saya lihat itu kan industri kosmetik ini masih menggunakan plastik sebagai bahan packagingnya. Nah yang notabene plastik itu sendiri itu sulit terdegradasi. Dari literatur yang saya baca itu dia hampir butuh 1000 tahun buat terdegradasi secara sempurna. Kalau menurut dokter, apakah ada solusi terhadap permasalahan tersebut? Oke, permasalahan lingkungan saat ini memang menjadi isu yang sangat hangat ya. Apalagi masyarakat sekarang sudah mulai sadar akan perilaku peduli lingkungan seperti Mbak Ada saat ini. Saya setuju dengan melonjaknya produk kosmetik di pasaran, maka bahkan akan berimplikasi dengan banyaknya sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan juga Badan Pusat Statistik, Indonesia ini merupakan penyumbang sampah terbanyak nomor 2 di dunia. Saat ini sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya, di mana 3,2 juta ton sampah itu merupakan sampah plastik. Oleh karena itu, kita perlu adanya inovasi dengan pengemasan yang ramah lingkungan, serta tetap menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, sebenarnya pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 itu dihimbau perusahaan untuk menggunakan teknologi dan sumber daya yang ramah lingkungan, sehingga menciptakan efektivitas dan efisiensi bagi usahanya.
Oh iya benar juga ya dok, ini juga upaya untuk mewujudkan Sustainable Development Goals di poin 12.5 yaitu mengurangi timbunan sampah dan secara substansial pada tahun 2030 nanti dengan cara pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan pemakaian kembali. Jadi gimana sih dok packaging kosmetik yang ramah lingkungan tapi juga dia tetap bisa cuan nih dari segi pelaku industrinya? Sekarang pelaku industri sedang marak menggunakan inovasi eco beauty packaging sebagai langkah nyata mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi selain mendapatkan cuan, mereka juga dapat menyelamatkan lingkungan. Menurut Forbes, pada tahun 2019, perusahaan yang menerapkan green concept, mereka mendapatkan peningkatan profit dan juga reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Karena masyarakat pada saat ini sedang marak-maraknya mencari segala sesuatu yang berbau ramah lingkungan untuk meningkatkan image sosial mereka dan juga menjaga lingkungan tentunya. Oh iya, kamu tahu nggak sih Cushion Makeover atau Ceramic Moisturizer dari Bumi? Nah, mereka sedang mengembangkan inovasi refill packaging loh, di mana kemasannya itu bersifat biodegradable dan sustainable. Wah, dok, saya juga pernah kayak dengar teman tuh beli semacam replication gitu. Berarti pengembangan eco beauty packaging di Indonesia ini udah mulai berkembang ya dok sekarang ini. Kalau gitu, kedepannya nanti saya kalau beli kosmetik yang udah nerapin eco beauty packaging aja deh ya bang. Itu kan bantu-bantu jaga bumi ini ya, yang mana benefit juga masih baliknya ke kita. Selain itu juga kemasan refill ini selain dia ramah lingkungan nih dok, juga ramah nih di kantong-kantong mahasiswa kayak saya gini. Pasti kan harganya itu kan lebih murah ya dok kalau kita beli refillan dibandingkan beli cashnya langsung gitu kan. Jadi kemasan refill ini win-win solution banget bagi kita, pelanggan kayak saya gini dan juga bagi masyarakat lainnya. Tapi dok, ada nggak sih bahaya kalau misalnya kita pakai kemasan refill ini? Apakah sama bahayanya dengan share injil atau gimana dok? Refill sama share injar itu beda konsep ya. Kalau misalnya share injar berbahaya karena terjadi repackaging sehingga kehigienisannya itu tidak dapat terjamin lagi dan juga dapat menyebabkan inkompatibilitas pada kemasan yang baru. Nah, kalau misalnya refill itu kan kita langsung memindahkan cup cushionnya itu langsung ke dalam wadah yang ada kacanya. Lalu jika habis tinggal kita buang puffnya itu dan diisi dengan puff cushion yang baru. Lalu kemasan kacanya itu bisa dibersihkan terlebih dahulu dan juga disterilisasi dengan sinar UV. Berarti inovasi refill ini bisa banget ya dok dikembangin oleh pelaku industri. Soalnya kan banyak banget nih manfaatnya dari segi lingkungan juga ramah lingkungan, dari segi konsumen juga ya mendukung upaya pemerintah, dan juga dari segi produsen juga pasti kan harganya lebih murah ya dibanding biaya produksinya lebih murah gitu. Semoga semakin banyak yang aware terhadap isu ini baik dari pelaku industri maupun masyarakat sendiri. Terima kasih ya dok atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Baik teman-teman semua, sebagai warga bumi ini sudah sepatutnya kita untuk menjaga dan menyayangi bumi ini sebaik mungkin. Yang mana dengan pengurangan limbah ini sangat mendukung terjaganya bumi ini. Dan juga penggunaan kosmetik ini seharusnya bisa lebih diperhatikan lagi. Dengan munculnya inovasi refill kemasan ini bisa menjadi solusi yang ramah lingkungan dan juga aman untuk dipakai. Yang berbeda dengan konsepnya itu berbeda dengan share injil pada kosmetik. Demikianlah penjelasan mengenai limbah plastik dengan solusi refill kemasan. Sampai jumpa! Oh gitu. Pokoknya guys, kita harus beli refill karena untuk mencegah penumpukan limbah plastik. Dan juga aku pernah baca di BPOM saat ini sedang merumuskan mengenai kosmetika isi ulang. Dikatakan pada rapat pengurusan tersebut, BPOM sangat mendukung upaya sustainable consumption and production dengan adanya refill kosmetik, sehingga pengurangan sampah plastik merupakan salah satu prioritas yang mereka lakukan. Guys, Camera, rolling, action. misalnya Rere, padahal benar mau kata mereka refill itu selain harganya murah dia juga ramah. Ulang mau kelihatan. udah Halo, assalamualaikum dok. aku ayo ini ketawa gara-gara sana. Ada Hai Anda. Ada sinyal.